dari alamnya maupun dari sosial budayanya. Nah, bagaimana struktur keruangan dan perkembangan kota? Apa saja yang ada di perkotaan ya, kemudian bagaimana karakteristik kota itu dilihat dari fisik, dilihat dari sosial budayanya, kemudian bagaimana tahapan-tahapan perkembangan kota. Apakah kota itu muncul begitu saja atau misalnya dari sebuah desa kemudian nanti akan berkembang menjadi kota misalnya ya. Nanti kita akan belajar bersama apa yang maksud dengan bagaimana struktur keruangan dan perkembangan kota. Ada yang menyebutkan bahwa kota itu adalah istilahnya ya, ada yang disebut dengan urban ya. Tunggu sebentar. Nah ini ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan, ini ada yang menyebutnya urban. Di kota itu adalah urban atau city, town dan township. Ini ada beberapa perbedaan dari istilah tersebut. Kalau urban itu wilayah tersebut bersifat kekotaan. Jadi bisa dilihat dari sosial budaya masyarakatnya ya, urban. Jadi sifatnya kekotaan. Kemudian city ini adalah kota besar, sedangkan town ini kota kecil. Kota kecil seperti kabupaten ya. Dan township ini adalah kawasan perkotaan. Pengertian kota merupakan suatu wilayah yang sebagian besar arealnya, jadi wilayahnya merupakan hasil budaya manusia. Di kota kan bisa terlihat gedung-gedung itu hasil budaya manusia. Kemudian jalan ya, apalagi sarana dan prasarana masyarakat ya, itu merupakan hasil budaya manusia. Jadi arealnya sebagian besar merupakan hasil budaya manusia. Kemudian merupakan tempat pemusatan penduduk yang tinggi. Ya, banyaknya penduduk di perkotaan dan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Jadi sebagian besar masyarakatnya mata pencahariannya itu di luar sektor pertanian. Kebanyakan di mana? Industri, jasa, ya. Karena apa? Kenapa tidak di sektor pertanian? Karena lahannya yang tidak mencukupi untuk dijadikan lahan pertanian. Sehingga mata pencahariannya di luar sektor pertanian. Di samping itu, kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, ya, seperti bangunan pemerintah, bangunan-bangunan pemerintahan, kantor-kantor misalnya ya, terus rumah sakit, sekolah, pasar, taman, alun-alun, serta jalan aspal yang lebar. Jadi sarana dan prasarana perkotaan ini sangat menunjang bagi masyarakat kota. Kalau kita yang ada di daerah, kalau mendengar istilah kota, pasti dalam benak kita, dalam pikiran kita, wah, mau jalan-jalan ke sini, mau jalan-jalan ke sana. Karena di sana banyak terdapat sarana dan prasarana, ya. Seperti pendidikan yang lebih tinggi, misalnya kalian kalau sudah lulus sekolah akan mengikuti ke jenjang yang selanjutnya ke perguruan tinggi, pasti akan datang ke kota. Jadi sarana dan prasarananya itu bisa mencukupi, bisa menunjang untuk kebutuhan masyarakat di sekitarnya,
dan masyarakat yang ada di luar kota tersebut. Ya. Beda lagi dengan desa. Kalau desa, mata pencahariannya itu di sektor pertanian karena lahannya masih luas ya, sehingga penduduk memanfaatkan lahan itu untuk pertanian. Nah, ini ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli ya. Yang pertama, menurut Profesor Doktor ya, salah tulis, Doktor Bintarto, bahwa kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik. Strata ekonomi yang beragam, ya, dari yang berekonomi tinggi, rendah, menengah itu ada di perkotaan. Kemudian dari jenis pekerjaannya, ya, itu bermacam-macam ada di perkotaan. Jadi heterogen itu beragam. Dan corak kehidupannya bersifat materialistik. Artinya apa? Segala sesuatu itu berdasarkan pada materi atau benda. Ya, kalau dilihat misalnya kita akan menghormati seseorang itu dilihat dari kebendaannya. Oh, dia sudah memiliki apa? Dia sudah memiliki rumah yang bagus. Dia sudah memiliki misalnya mobil yang bagus. Nah, itu biasanya akan lebih condong ke orang itu akan dihormati. Jadi corak kehidupannya bersifat materialistik, dan lagi kalau di kota sedikit-sedikit itu akan dijadikan lebih terfokus pada kebendaan tadi ya. Misalnya ada gotong royong, ya duitnya berapa? Itu materialistik, maksudnya ke situ ya. Kalau bantu, misalnya bantu aku, ya berapa misalnya uangnya. Jadi itu bersifat materialistik. Selanjutnya, nah ini menurut Harris Ullman, bahwa kota diartikan sebagai pusat untuk pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Ya. Pusatnya, pemusatan pemukiman, karena orang akan tertarik datang ke kota. Di sana banyak terdapat sarana dan prasarana yang sangat memadai, sehingga terjadilah pemusatan pemukiman. Kemudian menurut Max Weber, bahwa suatu tempat dikatakan kota jika penghuninya telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat. Ya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ini, bahwa kota merupakan kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat pemukiman, pemusatan, dan pendistribusian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi kegiatan utamanya bukan pertanian. Bu, PPT-nya nggak kelihatan, Bu. Apanya? Gambarnya nggak kelihatan, materinya nggak kelihatan. Tunggu. Pak SD.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya sudah Bu, ada Bu. Kalau ini Pak, ini coba dulu. Nih kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, Bu. Bu. Kelihatan, Bu. Sampai sini ya tadi. Kelihatan, Bu. Ya, sip. Kelihatan. Jadi dari tadi Astaga, nggak kelihatan dari nah? Semenjak Pada, Bu. Ya Bu, nggak kelihatan dari tadi Bu. Kelihatan tadi, Bu. kira tadi cuma itu. Nah nih, ini yang awalnya ya, yang awalnya apa namanya tuh istilah-istilah perkotaan. Ada yang ada yang menyebutnya urban, city, town, dan township. Udah ya ini, sudah lah. Sudah, Bu. Jadi, terus siapa lagi nih? Sudah, Bu. Ya. Lantas Nah, sudah ini. tadi. Tunggu sambil Ibu lihat. Dodi, Nikmatul, Feriando, Dewa. Bu, saya adalah, Bu. Siapa saya tuh? Chris, Bu. Hah? Kristi Paidar, Bu. Kristi Paidar. Tunggu dulu. Jawa. Aprilia, Intan. Siapa? Siti Munawaroh sudah tadi. Muhammad Azwar Ilham. Maksudnya taka, Bu. Aminah sudah, Amnes, Saskia. Rosi sudah sih. Sambil ditulis ya. Lina sudah sih. Leonard. Andri. Evi. Restu. Udah, yang undang-undangnya? Siti Harijah. Udah. Ya, selanjutnya karakteristik desa. Mana anunya? Kelihatan nggak masih itunya? Nggak ada, Udah, Bu. Bu. Zoom. Nggak ada, Bu. Zoom. Ada. Ada. Ada karakteristik kota. Nah, karakteristik mula. Bu, Ratu. Korek. Cak, Bu.
Karakteristik kota. Mula sedang. Karakteristik kota ya. Apa mau? Si belajar membaca dulu sih. Kali benar membacanya. Ya, karakteristik kota itu coba dianukan deh, kenapa ini nggak mau di-share. Oh, nah, karakteristik kota di sini ciri-ciri dari kota ya. Ciri-ciri dari kota apa saja ciri-ciri perkotaan itu bisa dilihat dari karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Jadi menurut Bintarto, karakteristik fisik di perkotaan itu tersedia banyak pusat layanan ekonomi. Fisik itu yang terlihat ya, bangunan misalnya, itu fisik. Tersedia banyak pusat layanan ekonomi, mall, pasar ya, pasar grosir itu banyak terdapat di kota. Terdapat tempat wisata dan area olahraga, gor, gedung olahraga, kemudian apalagi tempat-tempat wisata, terdapat gedung-gedung pemerintahan, karena di sini sebagai pusat dari pemerintahan, jadi harus tersedia gedung-gedung pemerintahan dengan lengkap. Terdapat alun-alun, alun-alun ini tempat berkumpulnya masyarakat ya, atau untuk melakukan kegiatan bersama. Area parkir yang memadai, jadi terdapat area parkir, itu fisiknya. Sedangkan ciri sosial itu dilihat dari kemasyarakatannya. Masyarakatnya heterogen bercampur ya, beragam, baik itu dilihat dari ekonominya, kemudian sosial budayanya, heterogen. Karena di kota ini penduduknya sebagian besar adalah penduduk pendatang. Bersifat individualistis dan materialistis, jadi hanya mementingkan diri sendiri, individualistis itu, mementingkan diri sendiri. Mata pencaharian non-agraris, ya, di luar dari pertanian. Geselsap, apa geselsap itu? Ada yang di sosiologi. Kekerabatan yang mulai pudar, ya. Kekerabatan yang mulai pudar, geselsap. Kalau di kota itu gemensap. Kemudian masih terdengar nih? Dengar. Ya, iya. Dengar, Bu. Kemudian kesenjangan sosial, terdapat kesenjangan sosial ya, antara yang miskin dengan yang kaya ini sangat terlihat jelas perbedaannya. Kemudian pandangan hidup lebih rasional sesuai dengan keadaannya. Apa maksudnya tuh? Sudah mulai pudar yang sudah mulai pudar pada pemikiran yang gaib gitu ya. Sudah tidak percaya pada hal-hal yang gaib. Ya. Hal-hal yang tidak masuk di akal. Pandangan hidupnya lebih rasional. Kemudian norma-norma agama lebih longgar. Kenapa? Karena itu tadi banyaknya pendatang yang masuk ke perkotaan, sehingga sudah mulai pudar dilihat dari kebudayaannya, agamanya ya, dan pandangan hidupnya. Itu ciri-ciri dari sosial. Sudah lanjut? Siapa lagi yang masuk? Belum, Bu. Ya, ada Setia. Lain. Restu. Ibu lihat Pak Restu, mana itunya videonya? Pakai baju seragam nggak?
Jangan-jangan tidur. Restu Siti Harja, Ade Setia. Ulun, Bu. Siapa? Happy. Wah. Epa sudah. Ulun sudah lah, Bu. Siapa Ulun? Happy. Chris Divider. Sudah. Chris, Nama tali, Bu. Sudah lah, Bu. Dodi. Sudah Ulun, Bu. siapa? Ibu sudah lah, Bu. Chris, Enak Bu. dulu. Chris siapa? Chris Divider, Bu. Di 1. Chris. Chris. Iya, udah. Oke, sip. Ali. Ya, dir, Bu. Ulun. Siapa Ulun? Bila. Ulun. Nadila. Iya, Nadila. Ulun, Bu. Bila Sapira. Ya, udah. Husna, Ibu. Siapa? Husna. Sudah Husna dari tadi. Anjir. Fahmi baru bergabung. Ya, lanjutkan lagi. Sudah. Nah, Sudah lah, sekarang Bu. Ngaran ulun, Bu. siapa? Bila. Sudah. Oke, Bu. Tingkat perkembangan dan fungsi kota. Ini menurut Lewis Mumford bahwa perkembangan kota itu melalui beberapa tahapan. Tahapannya adalah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan tahap eopolis. Tahap eopolis ini di mana perkembangan desa yang menuju ke arah kehidupan kota. Jadi desa yang sudah maju ya, yang sudah berkembang pesat itu akan menuju ke arah kehidupan kota. Itu disebut dengan tahap eopolis. Ya, eopolis. Jadi desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan wilayah yang lain dan sarana prasarananya juga lengkap. Sehingga itu bisa disebut sebagai tahap eopolis. Jadi perkembangan desa yang teratur menuju ke arah kehidupan kota. Yang kedua, tahap polis. Tahap polis, kota yang sebagian besar penduduknya masih berorientasi pada sektor agraris. Ya. Jadi ada hubungannya dengan tahap eopolis. Karena adanya perkembangan desa ya menuju kehidupan kota, tetapi kalau yang polis ini penduduknya masih berorientasi pada agraris. Selanjutnya tahap metropolis. Kota yang yang telah mengarah pada kegiatan industri. Jadi banyaknya kegiatan-kegiatan industri yang dilakukan di wilayah tersebut, di kota tersebut ya. Seperti Jakarta, kemudian Bekasi ya. Jakarta, Surabaya itu termasuk pada metropolis. Kemudian megapolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas gabungan beberapa kota metropolis. Jadi sudah sangat besar ya. Seperti New York, ya. New York, tahu New York? New York. Tahu. Ya. Terus LA, itu megapolis ya, karena terdiri dari beberapa gabungan dari metropolis. Ini tahap trianopolis. Kota yang mengalami kekacauan, kemacetan lalu lintas, dan tingginya kriminalitas. Jadi ada kota yang sudah mulai terjadi mengalami kekacauan. Misalnya negara-negara yang sedang berperang ya, itu kota-kotanya akan mengalami kekacauan.
Kemudian adanya kemacetan lalu lintas dan tingginya tingkat kejahatan atau kriminalitas. Ini tahap nekropolis. Tahap nekropolis ini kota yang mulai ditinggalkan penduduknya dan menjadi kota mati. Banyak kota-kota yang menjadi kota mati seperti wilayah Chernobyl ya di Rusia itu ditinggalkan penduduknya karena adanya kebocoran gas yang mematikan sehingga ditinggalkan penduduknya. Mungkin kalian juga pernah lihat di televisi ya, itu ada beberapa kota mati yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan bangunannya itu. Jadi sekarang bisa dijadikan tempat pariwisata. Ini tahapannya. Dari desa berarti dari desa juga bisa berkembang menjadi sebuah kota. Ya. Kemudian sampai nantinya tahap nekropolis sampai akhirnya kota itu mati. Ya. Kota itu mati dan nanti akan berubah lagi, akan berkembang lagi menjadi dari awal lagi Geopolis. Ya. Sudah, lanjutkan. Fahmi mana mukanya? Ibu belum kenalan dengan Fahmi, coba lihat. Mana? Ya. Sekolah. Lanjut. Nah. Fungsi kota. Ada beberapa fungsi kota ya. Apa sih sebenarnya fungsi kota itu? Bahwa perkembangan kota ya itu disebabkan faktor penyebabnya yaitu adanya hubungan kekuasaan politik, kemudian adanya ketersediaan pasar ya. Dan adanya faktor sosial ekonomi. Jadi sebuah kota itu akan berkembang karena adanya beberapa faktor tersebut. Sekarang fungsi kota itu dapat dibedakan menjadi 6. Ada kota sebagai pusat industri. Ya, kota sebagai pusat industri. Kemudian kota sebagai pusat perdagangan. Banyak grosir-grosir misalnya ya, ini Jakarta banyak juga industrinya, kemudian pusat perdagangan, iya juga sebagai pusat politik, iya di sana berbagai macam ya ada, kemudian pusat kebudayaan, kota juga sebagai pusat rekreasi dan atau kesehatan, sarana prasarana kesehatan yang lengkap dan memadai. Kemudian kota mempunyai fungsi tertentu yang menonjol. Kemudian potensi kota, ya, nih potensi kota. Potensi kota ini perlu dimanfaatkan tujuannya untuk pembangunan kota itu sendiri. Jadi kota ini mempunyai berbagai potensi, ya. Ada potensi ekonomi. Potensi ekonomi, jadi lahan pertanian di kota itu kan terbatas ya, sehingga potensi ekonomi kota itu berorientasi pada sektor atau pada bidang industri dan pelayanan jasa. Jadi di luar dari sektor agraris tadi. Ya. Kemudian selain itu kegiatan ekonomi di perkotaan ini sangat beragam dibandingkan dengan di desa. Ya. Ini potensi ekonominya itu. Ya. Potensi ekonominya yaitu lahannya digunakan untuk bidang industri dan pelayanan jasa. Jadi cenderung ke bidang industri dan pelayanan jasa. Ya. Sehingga dari kegiatan industri di kota ini dapat menarik tenaga kerja yang berasal dari desa.
Jadi berkembangnya bidang industri, berkembangnya jasa yang ada di kota, ini juga bisa menjadi faktor penarik tenaga kerja yang berasal dari desa. Biasanya tenaga kerja yang dari desa itu bisa dibayar dengan murah, ya. Itu keuntungan bagi kota. Kemudian potensi sosial. Aspek sosial di sini terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Ya, tingkat kesejahteraan penduduk seperti kesehatan, kemudian pendidikan, dan pendapatan. Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan di kota tentunya ini lebih lengkap, ya. Tersedia berbagai macam media spesialis, ya, atau pendidikan yang tinggi di perkotaan. Juga ini ditunjang dengan bagaimana pendapatan dari penduduk. Biasanya pendapatan penduduk di kota itu lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, ya. Potensi budaya. Berikutnya potensi kota sebagai potensi budaya. Potensi budaya ini terkait dengan bahasa, teknologi, organisasi sosial, ya. Jadi potensi budaya itu terkait dengan bahasa, teknologi, organisasi sosial, kemudian mata pencarian, dan kehidupan keagamaan. Nah, salah satunya perkembangan teknologi di perkotaan ini cukup cepat, ya, seperti penggunaan handphone atau gawai, ya, komputer, dan ada juga yang menggunakan mesin-mesin robot. Seperti di Jepang kan, semua aspek kehidupannya itu menggunakan robot, ya, mesin-mesin robot. Kemudian potensi politik. Potensi politik ini terkait dengan pusat administrasi dan pusat pemerintahan. Jadi terdapat gedung-gedung pemerintahan yang beragam, ya, terdapat di kota. Rija. Lanjut. Sudah ini? Karena nanti ada tugas yang jawabannya di sini. Struktur ekonomi kota. Struktur ruang kota, ya. Struktur ruang kota ini terdiri dari dua. Ada struktur ekonomi kota dan struktur internal kota. Struktur ekonomi kota ini terlihat dari aktivitas penduduk kota yang mendukung pada perkembangan ekonomi di kota. Struktur ekonomi kota yang termasuk pada ekonomi dasar, yaitu kegiatan distribusi barang dari kota ke daerah yang lainnya. Ya. Jadi struktur ekonomi kota itu bisa terbagi menjadi dua, ekonomi dasar dan ekonomi bukan dasar. Kalau kegiatan ekonomi dasar, kegiatannya itu merupakan kegiatan distribusi barang atau penyebaran barang dari kota ke daerah lain, misalnya dari kota A ke kota B atau ke desa B misalnya, ya, itu distribusi. Itu kegiatan dasar, ekonomi dasar, ya. Sedangkan kegiatan ekonomi bukan dasar ini merupakan kegiatan produksi, ya. Dia merupakan kegiatan produksi dan distribusi barang. Jadi selain menyalurkan, selain menyebarkan
barang atau jasa, kota tersebut juga menghasilkan barang-barang ya, barang hasil industri. Nah, ini disebut dengan ekonomi bukan dasar. Jadi fungsinya atau struktur ekonomi kotanya itu sebagai penghasil dan juga sebagai penyalur, ya. Sedangkan kalau ekonomi dasar ini sebagai penyalur barang dari kota ke desa lain. Kalau ini untuk keperluan dalam kota itu sendiri. Selain menghasilkan juga menyalurkan barang atau jasa, tapi untuk keperluan di dalam kota. Selanjutnya, ada yang disebut dengan struktur internal kota. Struktur internal kota ini menunjukkan pada penggunaan ruang kota untuk tujuan yang berbeda. Misalnya area berbagai aktivitas itu terkonsentrasi dan berkembang menjadi zona-zona penggunaan lahan. Ya. Nanti di dalam struktur internal kota itu diperkenalkan beberapa teori di dalam penggunaan lahan. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana pemanfaatan atau bagaimana perkembangan zona-zona penggunaan lahan di perkotaan. Ya. Jadi ada dua strukturnya tadi sambil dipahami ya. Ada struktur ekonomi kota dan struktur internal kota. Ya. Kalau struktur ekonomi kota itu untuk apa? Untuk pemenuhan ekonomi baik distribusi maupun produksi ya, baik untuk ke daerah lain maupun keperluan dalam kota. Sedangkan struktur internal kota ini terfokus pada bagaimana penggunaan ruang kota ya, yang nantinya akan berkembang menjadi zona-zona penggunaan lahan. Nah, ini ada yang disebut dengan sehubungan dengan apa? Tadi penggunaan lahannya. Ada yang disebut dengan teori konsentris. Ya. Teori konsentris ini diperkenalkan oleh Ernest W. Burgess. Mengemukakan bahwa jadi penelitian Burgess ini beliau mengamati pola-pola struktur kota yang ada di Chicago, Amerika Serikat ya, tahun 1920. Jadi menurut Ernest Burgess bahwa perkembangan kota itu dimulai dari pusat kota ya, dari pusat kota, dari inti, kemudian meluas ke pinggiran kota. Jadi perkembangan kota itu sendiri dipengaruhi oleh adanya pertambahan penduduk. Ini ya. Ini contoh dari bukan contoh ya. Ini gambar mengenai teori konsentris bahwa kota ini, sebuah kota ya, itu akan berkembang dari pusatnya dulu, dari intinya dulu. Jadi zona 1 ini disebut dengan CBD, Central Business District, atau daerah pusat kegiatan, DPK. Ya, ini 1. Nanti karena semakin banyaknya konsentrasi penduduk ya, tidak mungkin kan penduduk berdiam di satu lokasi yang padat. Dia akan mencari wilayah yang lebih luas lagi, berkembang ke wilayah kedua. Ini disebut dengan wilayah peralihan atau zona peralihan. Zona peralihan ini ditandai dengan adanya wilayah perdagangan yang beralih ke pemukiman. Ya. Kemudian zona ketiga, ini di sini pemukiman kelas pekerja. Kelas pekerja atau buruh. Ya, di 3 ini. Karena di sini banyaknya tadi perdagangan ya, sehingga banyak buruh yang diam di sini. Pemukimannya di sini 3.
Kemudian yang kelas 4, zona 4, ini pemukiman kelas menengah, ekonomi menengah. Kalau yang di 2 ini, karena tadi adanya peralihan zona perdagangan ke pemukiman, ini biasanya pemukimannya pemukiman kumuh, ditandai dengan adanya slum area. Slum area atau pemukiman kumuh. Nah, di sini. Kemudian di sini banyaknya pemukiman buruh, ya, karena berdekatan dengan tempat kerjanya. Di sini yang nomor 2 ini kan banyak perdagangan ya. Yang keempat, zona keempat ini pemukiman kelas menengah. Biasanya orang-orang atau masyarakat di perkotaan yang memiliki pendapatan tinggi, mereka tidak mau berada di pusat kota karena terlalu ramai ya dan terlalu padat. Lingkungannya sudah tidak baik. Jadi mereka akan mencari lingkungan yang masih bersih. Nah, jadi untuk masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih tinggi ya, nomor 4, nomor 5, dia akan mencari ke wilayah yang lebih jauh dari pusat kota. Nih, ada pemukiman kelas menengah, ada juga disebut dengan zona pemukiman penglaju atau nah di sini yang nomor 5 ini pemukiman disebut dengan zona penglaju ya tadi ya. Ya, zona pemukiman yang beralih ke zona pertanian. Ini biasanya seperti Cianjur ya di sini. Puncak. Banyak orang-orang kota yang mempunyai rumah di sini. Karena suasananya masih pedesaan. Yang kedua, teori sektoral. Menurut Hammer Hayat. Pengelompokan penggunaan lahan di kota itu seperti menjulur ya, seperti irisan kue tar. Jadi pertumbuhan kota-kota membentuk zona-zona yang bebas. Kalau konsentris ini kan teratur dari pusat, kemudian ke pinggiran ya, semakin jauh dari pusat, ini teratur, sangat teratur. Tapi menurut teori sektoral, bahwa pertumbuhan kota ini membentuk zona-zona yang bebas, tidak seteratur yang dikemukakan oleh teori konsentris. Ini juga sama, teori sektoral ini mengadakan penelitiannya di Chicago 1930. Kalau tadi 20 ya, beda 10 tahun. Kemudian di sini ada gambar yang dikemukakan oleh teori sektoral. Ini seperti irisan kue tar. Ya, jadi tidak teratur. Zona 1 ini disebut dengan inti ya, DPK atau CBD. Daerah Pusat Kegiatan atau Central Business District. Kemudian yang zona 2 ini disebut daerah grosir atau daerah manufaktur. Grosir. Daerah-daerah perdagangan besar ya. Zona 3 ini pemukiman kelas rendah. Ya, para pekerja yang bekerja di zona 2 ini. Nih, ya, 3. Kemudian yang keempat, pemukiman kelas menengah. Pemukiman kelas menengah dan zona 5 adalah pemukiman kelas atas. Tetap ya, kalau kelas atas itu jauh dari pusat kota. Dia tidak mau mendekati lingkungan yang sudah kotor. Karena biasanya lingkungan yang dekat dengan industri itu sudah kotor ya, sudah tidak nyaman. Udaranya sudah tidak bersih, kemudian airnya juga sudah tidak enak untuk dipakai. Sudah sampai sini? Lihat dulu siapa yang. Kemudian teori inti ganda. Teori inti ganda ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Harris dan Ullman. Jadi menyatakan bahwa kota tumbuh dari nukleus-nukleus atau kutub pertumbuhan yang berkembang membentuk struktur kota baru. Nukleus ini kutub pertumbuhan, ya, pusat pertumbuhan nukleus.
Harris dan Ullman ini menyatakan bahwa kota tumbuh dari nukleus atau kutub pertumbuhan. Di sini menurut inti ganda ini model perkembangannya seperti yang ada di gambar ya. Nanti sambil dilihat di Google tuh ya. Banyak gambar-gambarnya. Nukleus ini bisa berupa pusat keramaian ya, bisa juga berupa pusat pendidikan, pusat kesehatan atau pusat perkantoran. Nah, pusat perdagangan itu nukleus namanya, kutub pertumbuhan. Nah, di sini ada beberapa zona menurut teori inti ganda. Yang satu di sini, satu ini adalah DPK, daerah pusat kegiatan, PDK bisa, CBD, ini pusatnya di sini, ya. Kemudian zona 2, zona transisi, yaitu zona grosir dan manufaktur, dicirikan dengan adanya zona grosir dan manufaktur. Yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah, ya, pemukiman kelas rendah. Disebut pemukiman kelas rendah ini dilihat dari bangunannya yang semi permanen ya, kemudian lingkungannya yang masih sangat sederhana. Kemudian ini 4, zona pemukiman kelas menengah. Zona pemukiman kelas menengah ini 4 di sini. Ya. Zona 5, pemukiman kelas tinggi. Nih, di sini bisa sangat jauh ya dari pusat, dari nukleus, dari CBD. Zona 5. Kemudian yang keenam itu penglaju. Penglaju ini daerah pinggiran ya. Maksudnya penglaju ini masyarakatnya kalau siang hari itu bekerja di kota dan pada saat nanti pulang dia akan kembali lagi ke wilayah asalnya. Jadi contohnya seperti wilayah Depok, Bekasi, Bogor ya, itu kan wilayah-wilayah penglaju di mana masyarakatnya itu sebagian besar banyak yang bekerja di Jakarta. Jadi bisa ditempuh dengan waktu PP gitu ya, pulang pergi. Waktu yang cepat, itu penglaju. Wilayah penglaju. Jadi berada di luar kota, pinggiran, wilayah pinggiran di penglaju. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sementara Jakartanya itu nukleusnya, kutub pertumbuhannya. Sementara Depok dan yang lainnya itu sebagai wilayah penglaju. Nah, yang ketujuh ini terdapat industri berat. Jadi jauh dari pemukiman, kecuali dekat dengan pemukiman kelas rendah. Karena di sini banyaknya industri ya, nih, banyaknya buruh-buruh yang bekerja di industri tersebut. Nih. Jadi yang rendah ini dekat dengan industri, dekat dengan pusat kota dan grosir nih. Ya. Teori sektoral tipe Eropa dikemukakan oleh Peterman 1965. Jadi kalau menurut teori ini bahwa ada gabungan antara konsentris dan sektoral. Di sini gambarnya ya. Jadi ada beberapa sektor, ada beberapa zona, di mana zona itu dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Ini pusatnya zona 2 ini. Zona 2, zona peralihan. Zona 3 ini terdiri dari C, B, dan A. Ya. Zona 3 itu C, B, dan A. A, B, C, D gitu. Ini zona 3. Nah, 3. A, B, C. Ya, A, B,
C, D. Nah, sektor C dan D. Ya, ini ada. Kemudian zona 4. Ya. Zona 4. Ini ada pemukiman, ya. Kemudian zona 5, ini di luar dari pusat kota. Juga terdiri dari beberapa sektor, ya. A, B, C, D. Nih, C-nya di sini. A, B, C, D. Ini 5. Kalau di sini 3. Ya. A itu sektor kelas menengah. B, sektor kelas menengah ke atas. Ya. Kelihatan di sini. Kemudian C itu kelas pekerja, dan D ini sektor industri dan pekerja bawah urban. Selanjutnya, teori konseptual tipe Amerika Latin. Tipe Amerika Latin yang dikemukakan oleh Ernest Griffin Merritt-Lord. Jadi ini terdiri dari 6 zona. Ya. Zona DPK atau CBD, kemudian perdagangan, pemukiman kelas elit, ya, pemukiman yang lanjut ke perkembangannya, daerah yang berkembang secara setempat, dan yang keenam adalah pemukiman liar. Pemukiman liar. Ini di sini pemukiman liar banyak, ya. Nah, ini yang dikemukakan oleh teori konseptual tipe Amerika Latin. Nah, sekarang kalau di Indonesia yang mana cocoknya? Itu nanti kalian amati ya beberapa teori tersebut dan bagaimana untuk di Indonesia, kemudian yang paling baik teori yang mana ya. Kemudian selanjutnya ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tunggu dulu. Sambil sambil kalian mencatat bagian yang pentingnya. Sambil dilihat dulu. Tasya. Adek. Awas, Dek, kada melihat, Dek. Hadir, Bu. Amannya, Bu. Aman. Ini kelas IS3 ya. Kelas IS3 yang ada Amalia, Amnes, kemudian Azwar Ilham, Nikmatul, Restu, dan Tasya. Silpa. Rosi. Rosi ya? Ya, Bu, ada. Tuh. Terus yang IS2 ini yang adanya Bila, Dina, Intan, Ali Fajri, Rija, Nadila, Saskia, Siti Harja, Wulan dengan Ade Setia. Sipnya ya. Terus IS1, Aminah, Andrianto, Aprilia, Kris, Dewa, Dea, Dodi, Epa, Leonard, Christine, Leonard, Mujianur, Pepi, Siti, Munawaroh, Seriando, dan Fahmi. Ya, itu. Dio, Bu. Siapa? Yang belum siapa? Dio, Bu. Hah? Dio, Bu. Mana Erian? Adalah Erian. Perian Dio, Bu. Kada ada tuh, Bu. Kada naik tuh.
Oh ya, Blacklist. Feriando. Ya, sudah. Feriandio. Sudah dari tadi. Dewa sudah. Ya, sekarang Mana kewel kan ada kewel kajak. Goreng silakan kewel. ditulis dulu. Menandau kewel nih. Silakan ditulis dulu. Oh, Pami belum, Bu. Udah, Fahmi. Kan pada mendengar. Udah dari tadi, Fahmi. Silakan ditulis dulu Tabel. tugasnya. Ya, Tabel tabelnya. dulu di. Hari lu di. Ya, silakan. Sampai nomor Silakan. 5 tuh, Bu. Sampai Iya. nomor Aja berapa nih? Ya, 5 aja. 5 aja gini, ngomongnya digawi. Ini. 2 aja bisa ada di gawi, boy. Hanya niat. Tergantung dari niat. Wah, nyaman ini, Bu. Nyaman benar. Ayo kumpulkan sudah, dilihati. Oh, ini juga Bu. Nomor, Bu. Kumpul. Ada. Astagfirullahaladzim. Bujur hau Bu. Kada. Minggu Ditulis depan. dulu. Minggu Kada. depan, Bu. Ah, makanya Sudah ditulis sudah dulu. di screenshot nih. Iya aja sudah, boy. Ah, Ada saya nulis lagi. ya, ada coba Kerja. dengar itu. Kerja kuliah nulis, Bu. Diam Iya. dengerin dulu. Nanti ini dikumpulkan minggu depan, ya. Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 22. Iya, Dok. Tanggal 22. Ya. Dikumpulkannya boleh langsung ke sekolah atau yang jauh, bagi yang jauh itu dikumpulkannya lewat DCR ya. Iya, Bu. Classroom. Foto. Di classroomnya Bu. Kalau yang jauh, kalau yang dekat ke sekolah aja, sambil perjalanan. Iya, jauh Bu. Malas, Bu. Ada- Jauh, Bu. Nun jauh mata, dekat hati, Bu. Apa dia? Nah, dari lahir Ibu. Iya Bu, lang dilaheng. Dina sudah pas jalan, Din. Kalau dari mau kuak, Ada boy. botak. Udah Bu. Oh, yang tadi aja. Iya. Kewel. Udah ya? Mana Iya, Bu. kewel nih. Teh guring aku Ya, anjir. Kewel. itu saja yang bisa dengar itu. Astaga, kewel sudah nak Shit, ampil. Ari. Bu. Ali boy. Ibu. Ya, itu saja yang dapat Hujan. disampaikan dan dijelaskan untuk pertemuan Zoom kali ini. Iya, Mudah-mudahan Bu. bisa dipahami ya dengan kondisi seperti ini. Kalian harus banyak belajar, tetap semangat. Belajarnya jangan hari ini ikut, nanti selanjutnya tidak ya. Ini semua Ya, Bu. untuk mata pelajaran ya. Jadi ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi kehadiran dan tugas-tugasnya. Ya, karena ini menjadi dasar panduan kami untuk memberi nilai di raport. Ya, Assalamualaikum Nanti, warahmatullahi Boy, wabarakatuh. nyicil tugas, Boy. Selamat Nyicil pagi tugas, semuanya Bu. ya. Waalaikumsalam. Ah, Bu. Akur kewel, akur Kewel masuk, Ayo, orang kewel. belikan. Kewel masuk, orang belikan. Kewel. Oh, akur kewel. Orang tuntung. Melandau kewel. Orang nyermu. Sudah ampihan. Akur kewel. Mamai, Bu. SS tugas ya aku. Iya, Tutup iya, pulpen. siap. Pak SD, kembalikan ke Pak SD. Pak SD. Mantap. Hujan ambi. Pak SD. Ayo bisa live dari sekarang. Silakan pilih aja. Ibu. Ya, makasih. Bu. Kasih, Assalamualaikum, Bu. Anjay, live. Goodbye kalian. Tiket nih. Udah gua keluar.
Mas